Halo, selamat datang kembali semua. Bersama saya Faris Yudza Givari, owner farisyudza.com, praktisi SEO berpengalaman yang hobi bermain sepak bola. Nah, kali ini kita akan mengetahui tentang jawaban atas pertanyaan umum. Berapa lama sih hasil SEO terlihat? Kok lama banget ya? Kok harus nunggu dulu ya? Ya, itu pertanyaan yang cukup bisa dan sering banget ditanyakan sama pebisnis ataupun praktisi SEO itu sendiri. Jadi, pada bagian kali ini, kita akan membahas ekspektasi waktu atau penentu kecepatan. Ya, dan mengapa SEO itu tetap jadi investasi wajib bagi website Anda, terutama jika memang website Anda cocok untuk menggunakan SEO. Jadi pada dasarnya itu SEO itu maraton, bukan sprint. Ya memang jawaban klise di dunia SEO itu ketika ditanya kapan hasilnya kelihatan ya paling jawabannya ya it depends, tergantung, masih lama, ya sabar dulu. Ini investasi jangka panjang, beberapa bulan lagi, ya bahkan sampai setahun. Ya ini jawaban yang diplomatis sih. Tapi sebenarnya bisa diketahui kok kapan kapan hasilnya kelihatan. Bisa dilihat dari data sebenarnya. Jadi pada akhirnya sih buat orang yang gak sabaran Asia itu emang terasanya nyiksa dan lama banget. Tapi pada prinsipnya Asia itu kan investasi ya. Jadi compounding. Lama-lama numpuk dan hasilnya akan terlihat secara eksponensial dari waktu ke waktu. Jadi fokusnya adalah siapa yang larinya bisa bertahan paling lama. Dan Asia itu mainnya adalah sustainability atau seberapa lama tahannya hasilnya sama prosesnya. Jadi ini bukan pet ads di mana yang bisa kelihatan hasilnya dari dalam 3 hari atau seminggu. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri sebagai praktisi, biasanya hasil dari SEO itu bisa terlihat dalam 6 bulan sampai 1 tahun. Bahkan bisa juga 2 tahun, tergantung dari beberapa hal seperti budget, terus resource, sama dukungan manajemen. Nah, kalau standar website baru dari nol ini sekitar 6 sampai 12 bulan. Tapi ya kembali yang saya bilang tadi tergantung dari budget, resource, dan lain-lain. Nah, terus biasanya kelihatan dari pertumbuhan adanya grafik. Di grafik itu bisa kelihatan dari klik organik sama impresi yang kalau dibandingin datanya per bulan atau per 3 bulan itu kelihatan ada pertumbuhan. Terus disertai dengan penurunan angka posisi rata-rata. Nah, jadi standarnya bisa bisa misalnya awal-awal tuh di atas 10 ya. Posisi rata-rata bisa 20, 30. Tapi begitu ada optimasi yang dilakukan, bisa angka posisi rata-rata jadi belasan atau bahkan di bawah 10. Ya, standar sih incernya di bawah 10 ya. Nah, apa aja jadi penentu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, budget UD, ujung-ujungnya duit. Jadi makin besar budgetnya, yang cepat kelihatan hasilnya. Ya kayak juga sih, tapi ini tetap perlu waktu. Jadi budget itu memungkinkan produksi konten dengan skala besar, pembuatan landing page yang berkualitas, perbaikan teknikal SEO misalkan kalau pakai vendor, sama campaign untuk OPT SEO. Bisa itu rilis di media nasional, campaign di blogger, dan lain sebagainya. Makanya budget itu penting banget buat SEO. Terus kompetensi praktisi SEO-nya juga yang handle. Nah, keahlian dan pengalaman praktisi SEO ini bisa menentukan efisiensi dan efektivitas dari strategi. Praktisi yang kompeten, kalau saya akan tahu cara tercepat dengan sumber daya yang ada. Terus kerjasama tim dan political will. SEO itu nggak kerja sendiri. Jadi kalau tim content writer atau web dev-nya kerjanya lambat atau sulit diajak kerjasama, maka ya hasil SEO-nya akan lebih lama kelihatannya. Yang ambil contoh, kalau content writer-nya suka lewat deadline, atau web developer-nya lama ngerjain SEO request-nya, perbaikan SEO, ya hasil SEO juga akan lebih lama juga kelihatannya. Terus political will dari manajemen. Jadi SEO itu butuh dukungan dari manajemen atau si level untuk mempermudah persetujuan dari anggaran, alokasi resource-nya SEO, dan tentunya prioritas dalam implementasi teknikal SEO. Apalagi yang mempengaruhi seberapa lama hasilnya terlihat, tentunya ada kompetitor juga. Kalau persaingannya keras di search red ocean, contohnya di niche kesehatan, ini semakin ganas kompetisinya, semakin lama pula hasil SEO-nya kelihatan.
Nah, industri yang kategorinya red ocean itu butuh budget lebih besar dan strateginya emang harus lebih agresif untuk menembus visibilitas yang lebih tinggi. Nah, sementara itu kalau Indonesia kurang kompetitif, yang blue ocean yang dimana kompetitor nggak terlalu banyak, nah ini banyak banget peluang di sini nih. Jadi hasilnya umumnya bisa terlihat lebih cepat. Nah, jadi SEO itu masih worth it atau enggak? Ya, jawaban saya sih masih worth it ya. Ya, pada akhirnya kalau memang nggak ada SEO sih, ya ketergantungan terus tuh sama ads. Akhirnya ketika iklannya dimatiin, ya traffic dan leads-nya akan mati. Nggak ada sama sekali. Nah, sementara itu kalau kita investasi di SEO, nah akhirnya kita masih bisa dapat klik, masih dapat awareness, bahkan masih dapat konversi ketika pada pemotongan budget ads ataupun budget ads benar-benar dimatiin. Dan jangan lupa Google itu non-stop 24 jam. Nah, jadi kalau mau resultnya lebih cepat, kuncinya adalah alokasikan sumber daya. Sediakan budget yang lumayan besar, kalau bisa ya. Ya idealnya sih budget ads memang harus lebih besar ya, mau gimana pun. Karena kalau ads-nya budgetnya kecil juga hasilnya nggak akan kelihatan juga. Ya, investment sih itu. Tapi kalau memang bisa invest lebih gede, ya lakukan aja. Dan mau gimana pun SEO itu butuh duit. Dukung alokasi dana untuk pembuatan konten melimpah, optimasi teknis web, sama satu lagi, blog review ataupun PR di Medmas. Terus sediakan juga SDM yang mumpuni. Pastikan praktik SEO, terus juga tim konten dan tim web developer itu bisa eksekusi rekomendasi dan implementasi dari saran SEO-nya. Dan tentunya tidak lupa dengan dukungan dari tim manajemen. Karena mau bagaimanapun political will itu penting. Kalau SEO-nya nggak disupport, ya bakal susah untuk lihat hasil SEO lebih cepat. Jadi pada intinya memang SEO itu nggak instan, tapi SEO itu bisa jadi penyelamat bisnis ketika budget ads-nya dipotong atau bahkan diberhentikan. Ini pernah kejadian di saya di mana eh, website yang saya tangani itu masih dapat konversi dan tempat kerja saya masih dapat revenue dari digital marketing lewat SEO. Pada saat itu budget ads-nya kena restrict. Jadi SEO itu akan jadi sangat penolong ketika ada masalah seperti itu. Ya, begitulah kira-kira. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.